Menkyu Purbaya komitmen tindak lanjuti 11 temuan BPK soal LKPP tahun 2025. BNN gagalkan penyelundupan 3,37 ton cannabis buds dari Thailand. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara edisi Sabtu 4 Juli tahun 2026. Saya Septando Hisyaf, kita masuk ke berita pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan akan menindaklanjuti 11 catatan atau temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2025 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. BPK menyoroti 3 hal utama, salah satunya penyajian informasi kinerja dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pihaknya akan menindaklanjuti 11 catatan atau temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 2 Juli. Menurut Purbaya ada 3 hal yang menjadi sorotan BPK. Pertama, penyajian informasi kinerja dalam catatan atas laporan keuangan. Kedua, penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN sebagai sumber data utama dalam belanja pemerintah yang dinilai belum optimal. Ketiga, tata cara perhitungan dan penetapan volume penyaluran BBM untuk belanja subsidi dan kompensasi. Atas temuan tersebut, Purbaya menyebut pihaknya akan mengkaji seluruh standar dan kebijakan akuntansi, serta menetapkan mekanisme pengungkapan informasi kinerja pemerintah. Dari hasil pemeriksaan atas LKPP 2025, BPK menyampaikan 11 temuan yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang. Untuk itu, pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan antara lain yang pertama, mengkaji seluruh standar dan kebijakan akuntansi serta menetapkan mekanisme mengenai pengungkapan informasi kinerja pemerintah. Purbaya menambahkan pemerintah akan menyelaraskan regulasi terkait DTSEN sebagai data utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai kebijakan sosial. Selain itu, pemerintah akan menetapkan kriteria dan tata cara perhitungan volume penyaluran BBM untuk belanja kompensasi, serta menyesuaikan regulasi mengenai penetapan titik serah volume penyaluran jenis BBM tertentu atau JBT minyak solar pada belanja subsidi dan kompensasi. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Narkotika Nasional BNN menggagalkan penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis cannabis buds atau kuncup bunga ganja dari Thailand setelah menggerebek gudang di Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam pengungkapan tersebut, BNN juga menangkap 12 orang yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggagalkan penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis cannabis buds atau kuncup bunga ganja dari Thailand setelah menggerebek gudang di Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis 2 Juli. Deputi Bidang Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Aswin Sipayung menjelaskan, narkotika tersebut diselundupkan dari Thailand melalui jalur laut dan masuk lewat pelabuhan Tanjung Priok dengan berkedok impor produk lateks. Pengiriman dilakukan menggunakan 4 kontainer yang memuat 500 koper berisi cannabis buds yang diselipkan di antara muatan produk lateks.
Dalam pengungkapan kasus ini, BNN menangkap 12 orang yang diduga terlibat dalam rangkaian penyelundupan narkotika tersebut. Trennya karena ini akan diproduksi menjadi liquid, akan dimasukkan ke cartridge vape yang akan digunakan pengguna-pengguna vape. Ya, efek sampingnya menurut medis ini akan menyerang saraf otak, kemudian paru-paru, ya, dan juga psikologi, ya, psikologi bagi pengguna. Kalau akut bisa berakibat fatal, ya, fatal untuk psikologinya. BNN menyebut peredaran narkotika jenis cannabis buds di Indonesia tergolong fenomena baru yang diduga akan diolah menjadi cairan untuk rokok elektronik atau vape. Hasil penyelidikan BNN mengungkap jaringan penyelundupan tersebut dikendalikan oleh 2 warga negara asing yang berada di luar Indonesia, yaitu seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan seorang warga negara Cina berinisial ZL alias J. Dari Gresik, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Erick Thohir kebut aturan dana pensiun bagi atlet. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir terus mengebut pembentukan skema dana pensiun bagi atlet nasional. Langkah strategis ini dilakukan Erick demi memastikan atlet memiliki jaminan finansial yang stabil dan terhindar dari kebangkrutan. Kementerian Pemuda dan Olahraga terus mengupayakan pembentukan skema dana pensiun bagi atlet nasional demi memastikan atlet memiliki jaminan finansial yang stabil setelah masa karirnya berakhir serta menghindari resiko kebangkrutan di masa tua. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 2 Juli. Erick Thohir mengakui bahwa tantangan utama dalam menyusun program ini untuk menghindari penyalahgunaan dana seperti yang kerap terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, pihaknya berhati-hati dalam merancang sistem agar tetap transparan dan akuntabel. Selain itu, ia juga tengah menyoroti kendala teknis terkait mekanisme iuran bagi atlet yang tidak memiliki penghasilan menentu. Kalau kebanyakan dana pensiun itu ada potongan gaji bulanan. Atlet nggak ada gaji bulanan. Dia ada uang juara, dia ada uang apa. Nah ini yang kita sedang menggodok bagaimana mencari jalan keluar dana pensiun ini bisa continue, sustain. Bukan hanya lucu-lucuan. Menpora menginstruksikan pendampingan literasi keuangan bagi para atlet yang menerima bonus dari Presiden Prabowo Subianto sebelumnya. Instruksi ini merupakan solusi sementara sebelum dana pensiun atlet terbentuk. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghadiri acara Agrotex Fair 2026 di Universitas 11 Maret UNS Solo. Pada kesempatan ini Muhaimin Iskandar mendorong penguatan inovasi dan teknologi pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin mengajak mahasiswa dan generasi milenial untuk melirik sektor pertanian sebagai ladang bisnis yang menjanjikan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Seminar Nasional Agrotex
Fair di Universitas 11 Maret UNS Solo pada Kamis 2 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Caimin mendorong mahasiswa menjadi penggerak kemandirian pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Ia menilai politik pangan nasional harus diubah agar lebih berpihak pada pengembangan pangan lokal dan inovasi berbasis riset. Saat ini pemerintah memotong anggaran rutin guna memprioritaskan ketahanan pangan serta siap mencarikan investor untuk inovasi pangan lokal. Tidak lagi bergantung pangan impor apapun, terutama hentikan ketergantungan pada terigu impor. Kita bikin sendiri yang bisa lebih mandiri. Yang kedua, politik pangan mewujudkan anggaran yang berpihak kepada lahirnya inovator pangan yang berbasis lokal. Yang ketiga, saya siap bekerja sama dengan UNS, mengumpulkan seluruh inovator, seluruh praktisi, seluruh pelaku yang mulai dari yang perintis sampai yang paling sukses, bisa terjadi kolaborasi. Cak Imin mengajak perguruan tinggi menjadikan riset sebagai ujung tombak politik ekonomi dan politik pangan nasional. Karena kebijakan pemerintah harus didasarkan pada ilmu pengetahuan agar implementasinya tidak melenceng dari tujuan. Cak Imin optimistis jika mahasiswa mau berinovasi dan serius menggarap sektor pangan, mereka memiliki peluang besar untuk sukses secara finansial. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Sendra tari Sandiokolo Jonggrang warnai senja di Keraton Ratu Boko. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, mitra TA TV. Keindahan senja di Keraton Ratu Boko semakin semarak dengan hadirnya Sendra tari Sandiokolo Jonggrang. Pertunjukan yang mengangkat legenda Bandung, Bondowoso, dan Roro Jonggrang ini menjadi alternatif wisata budaya bagi pengunjung Yogyakarta. Pengunjung Keraton Ratu Boko di Yogyakarta disuguhi pertunjukan Sendra tari Sandiakala Jonggrang pada Jumat sore 3 Juli. Pertunjukan yang digelar menjelang matahari terbenam ini dihadirkan oleh InJourney Destination Management sebagai salah satu atraksi wisata budaya bagi pengunjung. Menggabungkan pertunjukan seni dengan panorama senja, sendra tari ini digelar di kawasan alun-alun Keraton Ratu Boko dan menjadi salah satu pilihan aktivitas bagi wisatawan yang berkunjung pada sore hari. Berlatar gerbang Keraton Ratu Boko, sendra tari Sandiakala Jonggrang mengangkat kisah legenda Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang, termasuk cerita pembangunan 1000 candi. Pertunjukan ini mendapat apresiasi positif dari para pengunjung. Ya, mau lebih dalam lagi. Itu gimana sih yang nanyain? Kenapa? Masih pengen lebih dalam? Pengen tahu, pengen lebih mendalami aja gitu. Tertarik soalnya menarik cerita-ceritanya. Jadi ada nggak keinginan bahwa kayak begitu rutin diadakan gitu? Ya, sangat mensupport ya kalau rutin diadakan terus. Iya, sangat senang terhibur. Ada nggak keinginan ini dirutinkan gitu? Udah didapatkan setiap minggu setiap berapa kali gitu dapat momennya lagi. Dapat banget, apalagi juga ya bagus banget. Pertunjukan ini diharapkan dapat menjadi sarana apresiasi terhadap warisan budaya sekaligus menambah daya tarik wisata di kawasan Cagar Budaya Ratu Boko. Perpaduan pertunjukan sendra tari dan suasana senja menjadi pengalaman berbeda bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantep, masa kini dan tetap berbudaya.